warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hajar Trubun. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS kewirausahaan. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman Anda terhadap mata kuliah kewirausahaan dan materi apa yang paling Anda kuasai. Berikan penjelasannya. Pemahaman saya terhadap mata kuliah kewirausahaan yaitu suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan dengan cara yang lebih baik agar memiliki nilai. Dengan kewirausahaan dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat. Dan materi yang paling yaitu sebenarnya saya materi yang Ibu dosen sudah berikan, tetapi saya lebih mengetahui atau mempelajari kreativitas dan inovasi karena saya dapat mengetahui dari sesuatu yang tidak berharga jadi bernilai. Contohnya barang-barang bekas didaur. Dan juga dengan ide kreatif dapat mengubah seseorang dari bukan apa-apa menjadi luar biasa. Pertanyaan yang kedua yaitu kewirausahaan bersifat body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah. Berikan pendapat Anda akan pertanyaan ini. Menurut saya kewirausahaan di sini sebagai body of knowledge, di mana dalam bentuk kehidupan nyata benar, wirausaha dapat meningkatkan kemampuan berpikir seseorang lebih berkembang sehingga ide-ide kreatif yang dimiliki bisa lebih tertuang dalam kehidupan nyata. Kewirausahaan bersifat body of knowledge sebagai teori kemampuan seseorang berwirausahaan dapat dilihat dari bagaimana pemahaman yang dimiliki ketika terjadinya transaksi dalam pembelian, penyampaian informasi untuk dari body of knowledge itu sendiri. Bisa terjadi jika seorang wirausaha memiliki ilmu pengetahuan yang lebih ketika memberikan jawaban apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Saya bisa memberikan contoh sebagai berikut, yaitu di sini seorang sales harus memiliki pengetahuan tentang produk yang dijual, kemudian sales tersebut mampu dalam menyampaikan informasi mengenai produk sendiri. Yang ketiga yaitu menurut Anda strategi apa yang diterapkan oleh Indomaret dan Alfamart sehingga ketika dibangun letak mereka selalu berdekatan. Berikan penjelasannya. Menurut saya mereka menerapkan beberapa strategi yang berbeda seperti proses marketing untuk menarik konsumen. Mereka membuat strategi tersebut contohnya ketika terjadi pelayanan yang diberikan, kemudian juga strategi penawaran barang yang berbeda-beda dari kedua mitra usaha tersebut. Konsumen bisa melihat penawaran mana yang bagus untuk diminati. Kemudian strategi yang terakhir, mungkin kedua mitra tersebut saling menyampaikan keunggulan dari setiap tokonya itu sehingga pelanggan dapat tertarik dengan penyampaian mereka. Yang keempat yaitu jelaskan sedikit tentang pengusahaan idola Anda dan motivasi atau pelajaran apa yang kalian peroleh dari pengusaha idola kalian. Di sini saya akan idola saya yaitu Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1951 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-6. Sebetulnya itu bukan merupakan tanggal lahir yang sebenarnya karena orang tua Dahlan Iskan tidak ingat kapan ia lahir, maka beliau pun memilih tanggal tersebut sebagai hari ulang tahunnya. Masa kecil Dahlan Iskan dapat dikatakan serba kekurangan. Ia dibesarkan di lingkungan pedesaan kala itu.
Masa kecil dahlan sapaan akrabnya dapat dikatakan sebagai kekurangan, bahkan saking sulitnya dulu, ia hanya memiliki satu celana baju dan sarung. Ia dibesarkan di lingkungan pedesaan yang motivasi yang saya ambil yaitu Pak Dahlan Iskan itu sosok pembangun rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan patut kita jadikan contoh. Ia sangat bertanggung jawab, tak saja pada pekerjaan tetapi juga pada orang-orang yang bekerja di tempat itu. Dahlan Iskan juga rendah hati dan selalu peduli akan bawahan. Kepribadian itu yang membuat saya mengikutinya. Selain itu, Dahlan Iskan juga sosok ideal karena ciri yang selalu bekerja tepat guna dan efisien waktu, juga berani menerobos birokrasi. Yang terakhir, yang kelima, soalnya itu salah satu cara untuk mengembangkan usaha yaitu dengan mendapatkan modal yang bisa diperoleh melewati lembaga pembiayaan. Saat ini banyak sekali lembaga pembiayaan yang bisa dengan mudah kita temui. Salah satunya yaitu lembaga pembiayaan online. Hanya dengan bermodalkan KTP bisa langsung dicairkan dana yang dibutuhkan. Namun permasalahan muncul karena ternyata lembaga pembiayaan online ini menerapkan bunga yang sangat besar, dan apabila telat membayar maka bunga dilipatkan ganda. Tidak hanya itu, data pribadi juga disebarluaskan. Pemerintah telah menetapkan lembaga pembiayaan ini, namun tetap saja bermunculan yang baru. Bagaimana Anda terlihat permasalahan ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pembisnis untuk menyikapi hal tersebut di atas? Di satu sisi mereka membutuhkan dana untuk pembangunan usaha, di sisi lain pinjaman yang mereka lakukan menyengsarakan mereka. Berikan penjelasannya. Menurut saya bagi seseorang pembisnis, jika memerlukan dana bisa meminjam pada lembaga yang terpercaya, karena kebanyakan peminjaman online mengungkapkan dengan data pribadi yang sering disalahgunakan oleh lembaga pembiayaan tersebut. Data pribadi yang disebarluaskan bisa digunakan oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada diri sendiri atau bahkan pada usaha yang akan dibangun. Lembaga pembiayaan terpercaya di sini seperti bank, koperasi maupun penggadaian, di mana data diri peminjaman dapat dijaga kepribadiannya. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.